Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, di hari penghulu daripada hari-hari, di antara hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengawali aktivitas kita ini dengan langkah yang baik, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi semata-mata itu menunjukkan datangnya pertolongan Allah kepada kita. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Apa jawaban pendengar? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maksudnya? Itu menunjukkan ketika ada panggilan menuju Allah, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu Allah itu menolong kita atau tidak, itu dilihat ketika ada panggilan sholat. Hayya 'alas shalah. Nah, itu nampak siapa yang dibantu oleh Allah dan siapa yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertolongan ini, atas ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ringan melangkahkan kaki menuju panggilan tersebut. Sebelum Allah panggil kita dengan panggilan yang terakhir kalinya nanti. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak adalah umat yang pertama kali nanti dihisab, yang awal pertama kali dilakukan perhitungan. Jadi umat Nabi Muhammad itu begitu dimulai hari perhitungan atau hari hisab, seakan-akan diberi jalan untuk lewat. Bayangkan seperti ada penghormatan, maka seluruh manusia itu memberi jalan, membuka umat Nabi Muhammad itu lewat untuk melakukan perhitungan. Pertama kali umat ini umat yang terakhir, tapi umat yang pertama kali dihisab nanti. Itu kita beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, nah itu salah satunya bentuk dari
uh, dikenal nanti dari cahaya, dikala tidak ada cahaya ataupun pertolongan. Nah, umat Nabi Muhammad itu dikenal dengan cahaya yang ada bersinar dari wajahnya, dan itu didapatkan bekas sujudnya ketika berada di dunia. Ada yang sebagian ulama mengatakan bekas wudu, tapi dalam Al-Quran disebutkan min athari sujud, dikarenakan bekas sujudnya. Dan bekas sujud itulah yang memancarkan cahaya kelak di akhirat yang bisa diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berhak mendapatkan prioritas utama untuk panggilan dari perhitungan. Kalau kita ini paling akhir umatnya, bayangkan Pak Bu, kalau kita terakhir dihitung dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa itu sudah berapa juta, mungkin miliar manusia. Berapa lama kita menunggu? Nah, itu perlu kita syukuri, patut kita syukuri. Kita nanti yang pertama kali dihisab, bahkan diberi jalan untuk melewati manusia-manusia, bangsa manusia sebelum Muhammad, dimulailah perhitungan. Oleh karena itu, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu berdoa, ingin meminta kepada Allah, ingin menjadi umat Nabi Muhammad, dan dikabulkan, dan dia menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Sudah kita bahas, walaupun dia umat sebelum Nabi Muhammad, tapi dia masuk dari umat Nabi Muhammad. Nah, kita yang sekarang hidup di akhir zaman, kita bertahan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, istiqomah dengan perintah-perintah Allah dalam rangka untuk mempertahankan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Rasulullah bersabda, orang di akhirat nanti bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, tentu kita akan bersama dengan Rasulullah. Cinta itu bisa diwujudkan dengan melihat dan mengikuti apa yang menjadi aktivitas ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku cinta Rasulullah, tapi kita tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya, mustahil dinamakan cinta. Orang yang cinta itu mengikuti siapa yang dia cintai. Anak itu dinamakan cinta kepada orang tuanya kalau anak itu patuh dan taat kepada orang tua. Kita cinta kepada anak itu diperlihatkan dengan kita mendidiknya atau menyayanginya, bahkan membawanya kepada kebaikan. Itu cinta. Cinta dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada manusia, tentu dia akan mengumumkan juga kepada makhluk lain kalau dia cinta kepada manusia. Artinya cinta itu bisa lahir karena ada keterkaitan. Nah, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bentuk cinta kita ada keterkaitan kita yang tidak bisa lepas, harus senantiasa tersambung dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dinamakan cinta kalau hanya orang mengaku saya cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka dia mustahil akan mendapatkan dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seberapa besar kemampuan kita untuk menunjukkan cinta kepada Rasulullah, semampu itu yang harus kita pertahankan. Rasulullah tidak menyuruh kita untuk mengikuti semua perintah-perintah Allah,
Tapi kata Rasulullah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu. Tapi kalau kita merasa mampu terus kita tidak melaksanakan, berarti kita belum dinamakan takwa yang sebenar-benarnya. Kita sekarang mampu untuk berinfak, tapi kita tidak mau berinfak, maka takwa kita belum menunjukkan takwa yang sebaik-baik takwa. Maka dalam beraktivitas, dalam melaksanakan bentuk cinta kita kepada Allah, memang semampu kita, tapi selagi kita mampu itu dikejar. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Kalau saya mengamalkan itu, maka saya masuk surga. Rasulullah bersabda, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, puasa, tinggalkan larangan-larangan Allah, maka engkau masuk surga. Sholat, puasa, zakat, tinggalkan larangan Allah, engkau akan masuk surga. Lalu sahabat tadi bertanya, cukup saya dengan demikian Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Begitu pulang Rasulullah bersabda, jika memang sahabat tersebut bertahan dengan apa yang dia kerjakan, yang jelas sahadat jelas sholat, puasa, zakat, kemudian dia meninggalkan larangan Allah, dia akan masuk surga. Secara sepintas, syarat masuk surga itu ringan, tidak berat. Kalau memang istiqomah, syahadat jelas kita sebagai umat Islam. Sholat, puasa, zakat, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah. Rasulullah mengatakan kalau dia istiqomah dengan amalan itu, maka dia masuk surga. Itu dijelaskan oleh Rasulullah tadi, ittaqullah mastata'tum. Jadi bertakwalah semampu kalian. Nah, sahabat ini mampu untuk berbuat hanya seperti itu, karena di awal-awal dia masuk Islam. Nah, kita dalam menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita bisa mengikuti semuanya lebih baik. Tapi kalau tidak, apa yang bisa kita ikuti. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan. Dari firman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kalau dari kalimatnya uswatun, u-nya itu di atas, Pak. Uswatun, suri tauladan. Ada sebagian ulama membacanya laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswatun di bawah kasro, iswatun. Ada ulama mengatakan uswatun. Apa bedanya? Tapi jarang orang mendengar kata-kata iswatun hasanah, karena di dalam Al-Quran itu uswatun hasanah. Kalau uswatun, suri tauladan, yang namanya di atas, dhamma, uswatun, posisinya di atas. Itu kalau di atas itu kan yang besar, namanya atas itu besar, berat. Membacanya aja uswatun, agak berat. Cara membacanya uswatun, berat. Artinya apa? Di diri Rasulullah itu kalau bisa dicontoh, ada yang bisa dicontoh itu yang berat-berat. Amalan-amalan yang berat-berat kalau bisa dicontoh. Ada yang berat-berat, uswatun, dhamma di atas. Artinya apa? Ada amalan Rasulullah yang berat. Rasulullah itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Nah, itu amalan. Kalau mau diikuti, ikuti. Kalau tidak,
kita tinggalkan semampu kita. Lalu iswatun, cara bacanya jaringan di bawah. Apa artinya di bawah kasroh? Itu menunjukkan ada suri tauladan Rasulullah yang kecil-kecil itu banyak, dan itu mampu semua diikuti oleh para umatnya. Iswatun, ringan. Cara baca saja iswatun, ringan. Artinya apa? Ada amalan-amalan Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah itu yang ringan-ringan itu banyak, anak ikuti. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa bercermin, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau bepergian, doa mau doa berziarah. Nah itu yang kecil-kecil. Jadi suri tauladan yang kecil-kecil itu juga perlu diikuti. Jadi suri tauladan Rasulullah itu ada yang ringan-ringan, ada yang berat, dan semuanya itu bisa diikuti kalau kita mampu. Jadi jangan langsung berpikir, waduh Rasulullah itu kalau sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, kalau saya tidak mampu bisa roboh. Ikuti saja yang ringan-ringan, banyak yang ringan-ringan itu. Jadi iswatun hasanah, yang ringan-ringan. Nah dengan mengikuti yang kecil-kecil, syukur-syukur yang berat-berat, kita akan mendapatkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk untuk menghindari yang namanya godaan setan itu yang berat. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas 9. Di antaranya rakus, ingin hidup terus, panjang angan, ingin bahagia terus, tidak mau kalau susah. Nah itu indikasi kalau kita dalam keadaan diganggu setan. Ujub, membanggakan diri, meremehkan orang lain, dengki, iri hati, riya, ingin pamer, kikir, pelit, sombong. Artinya sombong kemarin sudah kita jelas, tidak hanya orang yang petantang petenteng atau orang yang membanggakan diri, tapi menolak kebenaran juga itu sombong. Seperti yang kita bahasan. Ke-10 tamak. Tamak, bahasa kita tamak itu hampir sama dengan rakus. Apa kalau tamak kita bahasa kita itu Pak? Serakah. Nah, serakah, maunya dihabiskan, takut tidak kebagian. Nah itu serakah. Padahal kunci melawan serakah itu firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita serakah, ada indikasi kita serakah, tamak, itu indikasinya kita sudah masuk jebakan godaan setan. Kita harus paham, dalam segala hal, dalam segala masalah, solusinya sudah Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang mendapatkan masalah, dia tidak mengedepankan Allah, akhirnya dia tamak dengan segala upaya dan daya dia kerjakan. Itu bentuk dari ketidakyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu sebaik-baik untuk memberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki. Kalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah, dia akan diberi rezeki. Terkadang kita punya masalah Pak Bu. Mohon maaf saya cerita, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi motivasi kita untuk yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita punya masalah, secara logika kita ini tidak mampu, bahkan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Saya punya utang misalnya sekian puluh juta, punya hutang sekian puluh juta. Kalau kita lihat, dari sini hasil ini sekian dikumpul, ternyata tidak cukup. Terus waktunya
kita berjanji tanggal sekian. Kalau kita berpikir secara duniawi, maka kita tidak akan selesai masalah itu. Kenapa? Karena kita akan terbelenggu dengan realita yang berlogika. Wah, dari mana duitnya? Akhirnya kita akan terus berpikiran yang negatif, lupa dengan Allah. Tapi terkadang kita harus berkeyakinan Allah Maha Kaya. Sudah perintah Allah kita laksanakan. Kalau ada larangan kita jauhi. Itu kadang-kadang tidak tahu dari mana jalan itu. Entah itu orang minjamkan uang, entah itu tiba-tiba yang kita tidak terbesit sedikit pun, tiba-tiba datang. Terbesit sedikit pun tidak. Contoh misalkan saya hitung-hitung si A, si B, si C, si D, si E ini punya hutang. Bulan ini harus saya tagih untuk menumbuk hutang di toko si ini. Ditagih semuanya, mentok, tidak ketemu. Alasan ini. Kalau kita berpikir duniawi, kita marah, orang itu marah. Contoh sekarang deadline misalkan bulan 4, bulan 5 ini sekian desa, hitung desa ini, desa C, desa D, desa E, desa F, ini. Wah, dapat uang sekian nanti bulan Ramadan. Cukup untuk gini persiapan lebaran. Tidak tahunya datang Covid. Pak, mohon maaf, dana desa kami dialihkan ke Covid. Pak, mohon maaf, hampir 90%. Ada yang masuk duit. Kalau kita berpikiran secara duniawi dan tidak yakin dengan Allah, tentu kita akan marah. Wah, gini. Ujung-ujungnya apa? Kita marah kepada Allah. Kenapa? Karena Covid datang dari Allah. Tapi kalau kita berkeyakinan, mungkin ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang lain, serta akan memberikan sabar kepada kita. Nah, jalannya apa adanya. Selesai masalah. Masalah itu selesai. Allah datangkan dalam bentuk yang lain. Itu dinamakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kadang-kadang kita juga Pak ada terbentur, tiba-tiba datang. Itu kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enaknya hidup diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diurus oleh Allah enteng, masalah itu akan enteng. Kuncinya apa? Takwa. Takwa itu apa? Selagi itu perintah Allah, dah jalankan. Kalau dia larangan, jauhi. Insya Allah seberat apapun ringan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak yakin, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berpikir ikut masuk dengan pikiran kita. Wah, dah selesai ini. Ya sudah, dah bakalan selesai. Selamanya kita akan terbelenggu dengan masalah dunia. Dan itu yang akan kita bahas lanjutannya pagi hari ini. Kita itu punya musuh. Kata seorang ulama yang pengarang buku ini, manusia itu punya 4 musuh yang harus diwaspadai. 1, yang pertama itu dunia. Nah, musuh terberat kita itu, terbesar kita itu dunia. Sebab tadi kalau kita kaitkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, hanya kita berpikir secara logika duniawi saja, ya sudah, kita akan kalah dan kita akan terbawa, tertindas oleh dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu adalah musuh terbesar, musuh di antara musuh terbesar manusia. Nah, kalau kita bahas lagi yang namanya rizki nanti di lain kesempatan. Pertama, dunia. Ingat kata Allah dalam surat Al-Imran, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, ingat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, kesenangan yang memperdaya. Ingat, dalam firman Allah yang lain, permainan dan sendagu gurau. Permainan, dunia kehidupan itu permainan. Di sini jelaskan
kesenangan yang memperdaya. Artinya apa? Kalau kita merasa ada sesuatu yang membuat kita terlena, itu kita akan terperdaya oleh dunia. Karena dunia itu diciptakan dalam artian dia dekat, memiliki arti dekat. Dunia, dana yadinu dunyana, itu artinya dekat. Artinya dekat kepada alam barzakh, dekat dengan kematian. Itu dinamakan dekat. Dunia itu sebentar, dekat sebentar. Itu arti dunia dalam bahasa Arab. Kenapa dinamakan sebentar? Dekat. Kita Pak Bu, kalau kita ingat masa kita dulu, misalnya kita masih baru diangkat jadi pegawai, tiba-tiba sudah hampir pensiun, kayaknya baru kemarin kita itu diangkat. Kata-kata kayaknya baru kemarin itu sudah menyadarkan kita bahwasanya dekat ini sebentar. Dunia itu sebentar. Kita lihat anak kita itu, kayaknya baru kemarin, sekarang udah besar. Itu tidak sadar, kita itu dididik oleh ucapan kita. Kalau kita menyadari dunia itu cuma sebentar. Banyak orang berbicara, kayaknya baru kemarin ya. Tadi malam ada anak yang berobat. Kemarin itu kan ruqyah yang Buya Subakir. Kalau tidak salah bulan apa kemarin Pak Haji yang sebelum? Bulan 9 September 2019. September 2019 ada salah satu orang yang kena penyakit namanya Down syndrome. Penyakit yang wajah sedunia itu hampir mirip. Pernah dengar penyakit itu Pak? Mirip itu penyakitnya itu hampir sama wajah-wajah itu. Itu datang kemarin beberapa bulan yang lalu. Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa, dalam kondisi lemah. Kemudian di ruqyah. Setelah di ruqyah, namanya diganti. Setelah itu diganti. Nah kemarin datang, memang dipesan beliau mau berkunjung lagi karena mau lanjutan anak saya itu. Dia ini datang, saya minta, katanya, kata Buya itu, saya minta bawakan anak yang kemarin menderita penyakit Down syndrome. Saya saja tidak tahu yang mana itu, tidak tahu. Karena memang waktu kemarin itu cuma riwa-riwi saja, orang yang penyakit itu tidak tahu. Saya tanya ke orang rumah, siapa yang kemarin gini. Terus, oh si itu, ketemu, kita cari. Karena memang mau ditolong, mau dibantu. Pas datang kemarin, sudah sedikit agak besar, kaget Buyanya. Saya kagetnya gini, loh kemarin itu kan masih kecil katanya, kecil, kok sekarang udah besar. Artinya apa? Baru berapa bulan, kayak itu sudah menyadarkan kita kalau dunia ini sebentar. Kayaknya kemarin masih kecil, sekarang sudah agak besar untuk ditangani. Memang banyak tidak bisa, kalau pengalaman beliau tidak bisa untuk 100%, tapi kebanyakan sekitar 60-70% bisa diobati dengan terapi. Nah itu menunjukkan kepada kita betapa dekatnya dunia. Bahkan dunia ini digambarkan oleh Allah kepada manusia, itu adalah kesenangan yang bisa memperdaya kita agar kita tidak terlena. Namanya juga dunia. Ada salah satu vokalis, siapa saya namanya itu, Brewoan, lupa namanya. Dia menyanyikan, dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Dulu dia seorang penyanyi, sekarang alhamdulillah dapat hidayah menjadi seorang dai sekaligus penyanyi, dan lagu-lagunya terkenal dengan DSAS, dunia sementara akhirat selamanya. Di antara liriknya bagus,
dunia itu bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggalkannya. Artinya kita harus sadar, dunia ini bukan tempat kita yang tinggal. Tempat kita tinggal itu nanti di akhirat. Bukan, jangan kita anggap dunia ini tempat kita tinggal, tapi tempat kita akan meninggalkannya. Nah, kalau sudah tempat kita tinggal nanti, itu hitungannya 1 nolnya wallahu alam berapa banyak tidak terhitung itu gambarannya. Berapa lama? 1 nolnya di depan. Entah itu nol berapa, maksudnya berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa miliar tahun, berapa juta tahun, tak terhitung karena memang tidak ada habisnya. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sadar dunia ini adalah musuh bagi kita. Kita anggap musuh, tapi musuh bukan musuh untuk kita tinggalkan. Tapi jangan sampai kita beranggapan dunia ini menjadi tujuan kita sehingga kita terberdaya, dan dunia itu memperdaya kita agar kita jauh dari Allah. Tapi jadikanlah dunia itu sebagai ladang untuk kita mengambil, memanfaatkan dan berbekal. Yang pertama, jadi musuh kita waspadai adalah dunia. Yang kedua, musuh kita adalah nafsu kita sendiri, hawa nafsu. Dan ini merupakan musuh yang paling jahat. Musuh yang paling jahat itu adalah musuh diri kita, diri nafsu. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, ini hadis ini sudah masyhur itu terkenal. Kaum muslimin pertama kali masuk Islam dengan jumlah yang sedikit, dengan perlengkapan yang tidak maksimal, tidak banyak, dengan kondisi yang belum terlatih, dengan pasukan dari kebanyakan adalah golongan orang-orang yang tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai peralatan yang canggih. Karena awal-awalnya masuk Islamnya kaum muslimin itu dari golongan orang-orang yang budak, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Secara logika berlawanan menghadapi jumlah 3 kali lipat, 300 banding 1000. Setelah perang Badar berkecamuk, dengan izin Allah mendapatkan bantuan. Bahkan itu di dalam sejarah perang Badar, bantuan Allah paling jelas yang dilihat, disaksikan oleh musuh dan oleh kaum muslimin. Jelas dan nyata sekali malaikat-malaikat itu turun. Bahkan ada seorang sahabat, begitu dia mau mancung musuhnya, belum terpancung, belum sampai pedangnya, lehernya sudah jatuh. Kaget sahabat. Ada tiba-tiba disaksikan oleh sahabat, melihat kaum musyrikin itu bontang-banting lari tanpa sebab. Bahkan ada di antara sahabat itu yang berhadapan dengan musuh yang menunggang kuda, tiba-tiba kudanya roboh. Dan ada kesaksian dari tawanan itu melihat pasukan berpakaian putih-putih yang mereka saksikan dengan pedang yang terhunus. Mereka melihat saja sudah tidak bisa berkutik. Disitulah nyata-nyata pertolongan Allah yang nyata dilihat. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Dalam surat Al-Anfal itu dijelaskan Allah akan memberikan pertolongan bagi mereka yang sabar. Nah, setelah perang Badar selesai, Rasulullah mengatakan kita sudah pulang dari perang kecil. Rasulullah menganggap perang kecil. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, seperti ini dinamakan perang kecil. Baru masuk Islam, peralatannya tidak canggih dibandingkan dengan kaum musyrikin. Pasukan belum terlatih, dinamakan sudah berat seperti itu. Rasulullah bilang perang kecil. Ada seorang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu perang besar itu apa?
Rasulullah bersabda, jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka kalau Rasulullah mengategorikan jihad perang dengan pedang itu matinya dinamakan sabilillah, dan itu dikategorikan Rasulullah sebagai perang kecil. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal saat itu dia berperang melawan hawa nafsunya, tidak mengikuti menentang hawa nafsunya, tentu dikategorikan sebagai sabilillah. Contoh, begitu kita melawan nafsu, panggilan Allah datang, Allahu Akbar, perang kita dengan hawa nafsu. Nafsu kita satu mengatakan nanti dulu masih lama. Itu bisikan nafsu. Tapi begitu kita perang melawan nafsu ini, nafsu yang akan menyesatkan kita. Kita perang saat itu bergejolak untuk datang dan kita mati saat itu meninggal dunia. Nah itu dinamakan kategori juga sabilillah. Karena apa? Karena kita berperang. Karena perang itulah perang terberat, terbesar. Nah, ketika kita menghadapi kebaikan-kebaikan dan itu merupakan nafsu mutmainnah, sementara lawannya adalah nafsu ammarah yang mengajak kita untuk kemungkaran, kita ikuti yang kebaikan itu langkah kita melangkah untuk perang dan dikategorikan sebagai sabilillah. Yang kecil saja perang Badar itu namakan sabilillah, apalagi kategori perang melawan nafsu. Jadi perhatikan Pak Bu, usikum nafsi, saya juga menasihatkan diri saya. Ketika kita dalam kategori di hadapan kita ada kebaikan, kita malas, kita berat, maka saat itu kuatkan hati kita, kuatkan niat untuk kejar kebaikan itu agar kita menang perang melawan nafsu. Begitu kita terhadapi dengan larangan-larangan Allah, kita cegah, itu juga kita dalam perang menghindari godaan setan. Itu berat perang. Begitu kita berat dan kita mampu untuk mengedepankan kebaikan, maka kategori kita termasuk orang yang berjihad melawan nafsu. Yang kedua, satu tadi dunia musuh kita, yang kedua nafsu diri sendiri. Nafsu diri kita sendiri yang harus kita perangi. Yang ketiga, jelas musuh kita ini adalah syaitan. Sudah kita jelaskan sebenarnya apa itu setan, apa itu jin, apa itu manusia pada pertemuan tentang pembahasan masalah jin. Walaupun saat itu kita tidak banyak yang hadir karena dalam suasana tanda petik kita lockdown, cuma live. Sudah kita jelaskan musuh kita itu adalah setan. Setan itu siapa? Jin itu siapa? Kalau jin itu dari golongan bangsa jin yang tidak taat kepada Allah, maka dia dinamakan syaitan dari golongan jin. Kenapa dinamakan syaitan? Syaitan itu terambil dari kata-kata syati, dalam bahasa Arabnya syati. Maka dinamakanlah pantai itu dinamakan syatiul bahri. Syatiul bahri artinya pinggir lautan. Dia dinamakan syatiul bahri, pantai, karena dia jauh sekali dari dasar laut. Laut dalam, semakin jauh dia dari dasar laut, diakah semakin menuju kepada ketepian, itu dinamakan syati'. Makanya namanya pantai itu syati'un, pinggir
pinggir laut namanya syati, jauh dari dasarnya. Itulah dinamakan syaiton, satu akar kata dari syati tadi. Artinya orang yang jauh dari kebaikan itu dinamakan syaiton. Seperti pantai yang jauh dari dasar lautnya dinamakan syati atau pantai. Ada manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kebaikan, maka dia dikategorikan syaiton. Tapi jangan pula Bapak Ibu lihat orang tidak pernah sholat, syaitan, marah dia. Tapi cukup kita yang tahu, oh dia itu masuk dalam kategori syaitan. Jadi kalau ingin berinteraksi dengan dia, makanya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hati atau pelan-pelan. Kenapa? Agar kita tidak terbawa oleh perilaku dia. Jangan pula pas datang lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marah nanti dia. Kita dianggapnya setan, marah dia. Kita berlindung, makanya ketika kita mau beraktivitas itu ta'awudz. Karena di antara dua makhluk ini, itu yang terberat itu Rasulullah mengatakan hati-hatilah dengan syaitan dari golongan manusia. Kita harus hati-hati dari syaitan yang dari golongan manusianya. Kalau dari bangsa jinnya itu belum seberapa dahsyat. Artinya apa? Artinya dia tidak terlalu berpengaruh dan tidak nyata. Yang paling bahaya itu dari golongan manusia. Musuh setan dari golongan manusia. Artinya kalau orang jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikannya, tidak terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan dari manusia tersebut. Ketika ingin berinteraksi, maka berdoa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup kita tahu dia jauh dari Allah, dia jauh dari kebaikan, dia jauh dari kebenaran, maka dalam hati kita ingat dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Maka berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan dia. Untuk itu maka bapak-bapak, ibu-ibu, dari keempat musuh kita ini kita harus waspada dunia, kemudian nafsu, kemudian setan dari manusia. Nah, sekali lagi kita kembalikan, untuk menghindari dari godaan tersebut, ingat pesan Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang ingat akan kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Nah, saya lupa pesan dari Pak Haji, kalau dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin ruqyah, silakan, masih ada di rumah. Namun nampaknya pagi ini ada jadwalnya dulu ke Pak Haji, dilanjut kemudian mungkin setelah selesai sana dari ibu-ibu, setelah zuhur mungkin sampai malam ini masih ada. Besok ada mungkin Senin atau Selasa sekali lagi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin ruqyah. Jadi ada hal-hal yang terkadang kita tidak sadar. Mari, ada yang berat, saya beratnya mau bayi-bayi, itu berarti jin dari setan itu sudah masuk. Perlu didoa itu. Kita doa sendiri. Nah, saya kira bapak-bapak ibu-ibu kita cukupkan untuk, karena sudah masuk 17 masih ada 2 menit, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah untuk saudara kita, jamaah kita yang sekarang lagi diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dikurangnya kesehatan Bapak Haji Abdul Majid yang saat ini
beri cobaan, diambil sedikit kesehatannya sehingga terganggu kesehatan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, dan dengan penyakit itu sabarnya akan diampuni dosa-dosanya, keluarganya bisa menerima cobaan ini menjadi pelebur dosa-dosanya, dan kita juga ada penyakit pada diri kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakit-penyakit kita tersebut. Jika ada masalah, mudah-mudahan Allah selesaikan masalah kita tersebut. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menginfakkan hartanya pagi ini bersedekah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik, dan Allah catat sebagai amalnya yang kelak bisa dinikmati di akhirat nanti. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, Bapak-bapak, sedikit saya jelaskan apa bedanya pengobatan medis dan non medis. Pengobatan medis dan non medis. Kalau medis saya bukan ahlinya, yang non medis juga saya bukan ahlinya, tapi sedikit kita jelaskan yang non medis. Yang non medis seperti ruqyah, terapi, itu pada prinsipnya mengembalikan syaraf-syaraf kita yang sudah kurang normal. Maklum kita ini sudah tua, saraf kita semakin lama semakin kurang baik. Kalau medis, misalkan ada operasi, ada sesuatu yang pernah ditangani dokter, dengan dihilangkan sedikit bagian tubuh, itu secara tidak langsung sudah merusak sebagian dari saraf. Jadi kalau kita sudah pernah operasi, sudah pernah usus buntu, itu artinya kita sudah pernah merusak, sudah saraf kita sebagian itu sudah rusak. Makanya dari beliau ini, kalau beliau merobat itu ditanya, sudah pernah operasi belum? Kalau tidak jujur, itu nanti akan membahayakan sendiri. Ada sebagian di Bangkok kemarin tidak jujur, akhirnya fatal akibatnya. Karena terapi dan ruqyah ini memperbaiki saraf-saraf kita. Jadi saraf kita yang mungkin ada saraf kejepit lah istilahnya, kan ada yang orang stroke itu kan sarafnya sudah sedikit terganggu. Nah itu akan dikembalikan ke semula dengan terapi-terapi dan dibantu dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau yang sudah operasi, misalnya mau ruqyah, itu harus jujur, jangan tidak jujur. Nanti kalau jujur itu akan balik, karena apa? Karena sebagian saraf, misalkan saraf ini 100, kan sudah dipotong, berarti tinggal 95 misalnya. Mau mengembalikan ke 100 itu butuh proses. Caranya beda, tidak dengan cara yang kalau saraf itu sudah memang masih 100 cuma terlipat misalnya, atau sarafnya posisinya sudah tidak benar lagi. Itu caranya, itu bedanya medis dan non medis. Tapi yang paling banyak juga sebagian itu karena memang ada campur tangan dari makhluk halus. Karena jin itu, setan itu masuk ke manusia itu dari saluran darah manusia. Itulah kita banyak terganggu. Kenapa banyak orang yang susah sekali berbuat baik? Kenapa? Ya karena darahnya sudah dimasuki oleh jin dan manusia tersebut. Itu perlu dikeluarkan. Makanya dengan sistem ruqyah. Saya kira ini dulu Bapak-bapak, kalau kita jelaskan panjang lebar, lain waktu nanti kita sindir sedikit, kita singgung untuk pengetahuan bagi kita bersama. Usikum nafsi bitaqwallah. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu dari diri saya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.